Setelah tenda selesai dipasang dan makan siang tersaji, kami makan siang itu terasa nikmat di udara yang sejuk kedingin-dinginan. Udara terasa lembab walau matahari terik siang itu. Wajar sih, pos 2 Wekas ada di ketinggian 2500 mdpl. Setelah makan terdengar suara azan yang dibawa angin dari lembah. Kami ibadah. Setelah ibadah, Mas Ical sebagai leader bagi-bagi tugas buat nyari kayu bakar buat nanti malam. Ayo siap-siap cari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Suhunya bisa sampai nyaris 0 derajat soalnya. Ayo cari kayu, kita bagi-bagi tim, jangan hancurin tanaman yang masih hidup ya, ujar Mas Ical. Oke, kita bakal bikin 3 tim. 1 tim 3 orang. Jadi ada 9 orang yang nyari kayu dan 4 orang sisanya bakal jaga tenda. Kelompok 1 Ciung, Asad, Ibad. Kelompok 2 Alpin, Ojan, Irul. Kelompok 3 gua, Pi, ama Doble. Dejan, Bang Jawa, Mas Ical, sama Yopi jaga tenda. Oke, mencar, jangan ngilang, ujarku. Kita nyari kayu Gan, gak ada gangguan kali ini. Ya setidaknya buat kelompok saya, gak tahu kelompok lain. Yang jelas saya nikmatin itu nyari kayu sambil lihat-lihat pemandangan. Ada monyet juga loncat dari pohon ke pohon. Setelah lumayan lama nyari kayu, saya mutusin buat balik ke tenda sama kelompok saya dengan bawaan kayu yang cukup banyak. Saat tiba di tenda, kelompok lain udah sampai semua. Cuma anehnya, si Ozan menggigil kedinginan. Saya akuin, emang cukup dingin. Angin terus bertiup, tapi kondisi saat itu terik. Ada hangat-hangatnya dikit. Saya awalnya positive thinking kalau dia emang kedinginan. Tiba-tiba Mas Ical megang tengkuk Ojan dan melakukan tarikan gaib gitu kayak di film-film. Weh, tiba-tiba Ozan tidur ajaib. Terus Mas Ical bilang, kan saya udah bilang jangan cabut pohon atau tanaman yang masih hidup. Emang Ozan kenapa Mas? Ujarku. Ojan itu matahin dahan kayu yang ternyata itu tempat siluman monyet, jawab Mas Ical. Walah, anak-anak yang denger makin parno. Duh, kenapa Mas Ical selalu gini ya? Semua cuma diem tanpa bahasa. Waktu terus berjalan, udara makin dingin. Kabut pun mulai turun, jarak pandang di sekitar tenda menipis. Semua mulai pakai palkanya masing-masing. Terus kita masuk tenda masing-masing. Tenda saya berisi 6 orang. Suara azan asar terdengar. Sepi kondisi pos 2 saat itu. Cuma ada kami dan 2 pendaki yang mengambil posisi camp jauh di ujung pos 2 arah puncak. Kami pun ibadah. Nah, saat sholat di dalam tenda ini, tenda kami seperti dilempar pasir atau kerikil kecil. Setelah kita cek keluar, ternyata gak ada siapa-siapa. Saya pikir orang iseng, ya atau monyet. Tapi ini gak ada siapa-siapa. Flysheet juga kenceng. Andai ketiup angin, pasti penyangga depannya rubuh. Kita positive thinking terus untuk mecahin suasana. Saya ada usul ke teman-teman yang di tenda saya buat keluar lagi dan ngopi. Teman di tenda lain juga keluar. Saat keluar, udara terasa menusuk hingga rusuk sore itu.
Dingin banget, Teh. Gue nggak kuat, ujar Yopi. Lama-lama juga biasa, Yov, kataku. Gue kira sama kayak AC rumah, sahut Irul. Semua langsung ketawa dengar kata-kata Irul. Kita ngopi sampai nyaris maghrib. Ada yang ngerokok juga. Kita bercanda-canda hingga waktu penentu teror datang. Ya, maghrib. Tentu kami gelar matras sama tikar plastik di luar. Kami nyalain api unggun dan sholat di atas matras. Hangat rasanya. Kami ngobrol dan bercanda ketawa-tawa sampai tiba-tiba berhenti saat ada tawa asing yang ikut gabung di tawa kami. Wancik, siapa itu ketawa kayak cewek? Ujar Doble. Hah? No, Irul, suaranya kayak cewek, sahut Yopi. Jangan sompral Rul, jangan bikin takut, sahut Pi. Anjir, bukan gua, sumpah demi Tuhan, sahut Irul. Coba lihat atas pohon di sebelah kanan, kata Mas Ical. Dan cuk, itu 3 kuntilanak, itu penampakannya beneran. Bukan saya doang yang ngeliat. Jujur lagi nih, saya nggak takut ginian, tapi risih saya kalau dimunculin. Saya melongo ngeliatin mereka terbang ke sana kemari. Temen saya pada tutup kepala pakai kupluk palka. Serius, ini konyol banget. Bakal nggak enak nih perjalanan. Akhirnya kita mutusin buat masuk tenda semua. Sedangkan Mas Ical tetap di luar buat ngejaga tenda. Di dalam tenda semua langsung pada tutupan sleeping bag. Tapi saya terjaga nggak bisa tidur. Yang lain juga pasti nggak bisa tidur karena suhu tiba-tiba dingin banget. Mas Ical masuk ke tendanya. Flashlight depan tenda saya, frame penyangganya, saya lepas supaya dia nutupin pintu tenda. Sekitar setengah jam hening, bahkan azan Isya seperti tak terdengar. Saya nyoba buat tidur, tapi nggak bisa. Tiba-tiba tenda berbunyi. Plak, 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 plak. Saya pikir angin atau hujan. Terus Yopi bilang, Teh, masukin sepatu gua, takut basah, Teh. Iya, Teh, sepatu gua juga. Posisi elu kan di depan pintu tuh. Keluarin aja tangan elu. Saya buka tenda. Tangan saya keluar. Aneh. Gak ada angin, gak ada hujan. Tapi tenda bunyi plak-plak. Wes, tangan saya ada yang megang. Saya angkat flashlight dan kosong. Gak ada apa-apa. Tiba-tiba Irul bilang, tutup bego Teh, itu lihat depan lu. Tutup Teh, itu anjir apaan itu? Lah, itu apaan tutup Teh? Wanjay, itu orang kuntilanak cuma penuh darah. Wancik natap kesini. Saya tutuplah flashlight. Saya jadi rada takut. Saya bilang, tidur gece, jangan banyak bacot. Setelah saya bilang untuk tidur, semua mencoba buat terpejam. 4 dari 6 orang di tenda saya berhasil tidur. Mungkin karena lelah saat mendaki dari base camp, serta lelah dengan semua yang udah mereka lihat. Sisa saya sama Yopi doang. Tiba-tiba ada suara nyinden. Ada yang masih melek? Jangan tidur dulu ya, gue denger suara orang nyinden nih, sahut Yopi. Slow Yov, gue belum tidur. Paling Mas Ical tuh nyinden, secara kan dia orang Jawa Tulen, sahutku. Coba lu denger yang bener, ini mah suara cewek. Lah,
Kan lu tahu si Ical suaranya ngebas. Jawab Yopi. Pendaki lain kali baru nyampe terus nyinden, sahutku. Iya kali ya, gue ngapa suges mulu, ujar Yopi. Ya udah, lu tidur, ntar jam 2 gue bangunin buat summit. Mau ngincer sunrise kan? Ujarku. Gak bisa tidur gue, pertama kali ngeliat gitu-gituan, jadi kebayang baik, sahut Yopi. Tiba-tiba belakang tenda saya ada yang nimpuk. Plak-plak. Mulai lagi dah. Lama-lama kesel juga saya. Terus tiba-tiba ada bunyi langkah kaki di belakang tenda saya. Anehnya, di situ itu semak belukar yang lumayan tebel. Terus langkah itu mendekat ke tenda saya. Ya elah gondes, gak ada bayangannya. Bahkan siletnya gak ada yang kelihatan di tenda saya. Itu malam terang bulan padahal. Terus itu bunyi langkah berhenti tepat di depan tenda saya. Terus dirijen air yang kita bawa bunyi. Tiba-tiba bunyi dirijen jatuh terus sunyi. Saya lihat Yopi gemeter baik. Saya tutup kepala pakai kelupuk sleeping bag. Saya nyoba buat tidur sambil mikir, salah apa kita sampai diganggu? Terus bisa-bisanya ini bocah tidur. Sedangkan saya nyaksiin ini teror berdua sama Yopi. Terdengar suara tawa. Wancik, ada suara dari samping tenda. Saya tutup kuping saya pakai tusuk basah. Bodoh amat. Tiba-tiba tenda tepat di belakang kepala saya didorong ke arah dalam. Saya kesel. Saya tekan keluar lagi. Aneh, keteken. Tapi gak ada benda apa yang neken. Di luar juga gak ada angin. Terbukti dari flashlight depan yang gak bunyi. Posisi tidur kami kepala di bagian samping tenda. Biasanya kan kepala itu ngarahnya ke pintu ya. Jadi kaki di pintu. Tapi kita enggak. Sialnya saya dapet posisi di pintu. Gangguan demi gangguan terus datang. Saya acuh aja. Pasang alarm di HP saya pukul 2. Saat itu terpampang jam masih angka 11. Akhirnya saya coba tidur. Yopi juga gak ada suaranya dan saya terlelap. Bunyi alarm membangunkan saya pukul 2. Dingin, itu yang pertama saya ucapin. Terus saya bangunin yang lain, sepertinya di tenda sebelah Mas Ical juga udah bangun. Saya kasih tahu, Mas, bangunin yang lain Mas, mau summit nih. Tenang aja, sahut Mas Ical. Saya bangunin semua, mereka bangun dalam kondisi menggigil. Mas Ical sepertinya udah keluar, jadi saya juga keluar tenda. Wah, dinginnya lebih dingin dari Cikuray. Padahal di Cikuray saya hipo. Mas Ical di luar nyalain rokok. Pagi itu langit cerah terang bulan juga. Bintang terlihat begitu banyak. Saya terkagum. Satu persatu anak-anak keluar. Mereka kedinginan. Tapi saya suruh gerak terus. Minimal mondar-mandir. Supaya tercipta suhu hangat di tubuh mereka, dan hangatnya terperangkat palka dan jaket yang mereka pakai. Terus saya suruh siapin alat-alat dan perlengkapan buat summit ke puncak. Setelah selesai, saya ngerasa ada orang yang kurang. Bang Jawa. Bang Jawa mana? Tepariku wong sakit dia, jawab Mas Ical. Gak bisa ikut summit dong, ujar Alpin.
Nggak bisa, jadi kalian sambit aja. Saya nggak bisa ikut juga, saya jagain Jawa, sekalian jagain tenda, jawab Mas Ical. Saya deketin Mas Ical dan bisikin, terus gimana nanti kalau ada gangguan, Mas? Yakin sama Tuhan, Teh, ujar Mas Ical. Walah dalah, masalah ini gimana kalau ada apa-apa? Ya udah, nggak apa-apa, fix aja tetap muncak. Kita berdoa dengan segala peralatan yang kita bawa, semoga bisa sampai puncak. Ya, tujuan kita puncak Kenteng Songo, puncak utama 3142 mdpl, ada puncak lainnya. Syarif dan triangulasi, Kenteng Songo dan triangulasi berdekatan. Kami mulai jalan muncak. Karena nggak ada Mas Ical sama Bang Jawa, saya mimpin jadi leader. Sweeper saya percayain sama Jiung. Masuk kembali ke vegetasi yang cukup lebat dengan jalan tanah gembur. Tiba-tiba Dobleh sama Yopi teriak, "Astagfirullah, mata apaan itu? Warna merah." "Jangan ditunjuk, Bleh. Fokus jalan, lihat ke bawah aja," ujarku. Kondisi cukup gelap meski terang bulan. Karena kita udah masuk vegetasi, kita jalan terus. Jalanan mulai berbatu sampai deh kita di pos 3. Jalanan ke arah puncak itu lurus aja dari pos 3 seharusnya. Di Plang juga tertera kayak gitu, tapi nggak ada jalur saya lihat. Jadi saya mutusin buat ambil ke arah kanan. Ada sedikit jalur bekas terabasan kayaknya. Saya jalan terus tuh, masuk semak, sedikit belok kiri, dan jurang gan. Jurang kelihatannya dalam banget. Kampret, saya suruh puter balik. Saya deketin Plang lagi, dan apa yang terjadi? Jelas, di depan Plang itu ada jalur berbatu, tapi tadi nggak ada. Kami jalan terus sampai akhirnya tiba di pos batas kabupaten. Di sini kami break bentar. Indahnya kelap-kelip kota Magelang di tengah kegelapan. Jauh kami memandang Sumbing, Sindoro, dan bahkan perahu kelihatan. Sepertinya di perahu lagi badai. Ini indah banget, sampai rasa takut kami hilang. Belum sempat saya berpikir bakal lupa sama itu teror. Si Ibad yang duduk di batu terseret kira-kira 7 meter ke arah jurang. Saya nahan Ibad. Aneh, gak terlihat apa-apa, tapi Ibad kayak diseret. Anak-anak pada histeris, saya pun teriak, "Bangsat, gue nggak ganggu lu ya, lu ngapain ganggu?" Saya kalap, terus saya ditenangin Dobleh. "Jangan, Teh, lu malah mancing mereka kalau gitu. Sabar aja, Teh." Saya sedih. Pertama kali saya pas daki di gunung, terus kok gini amat ya. Anak-anak pada keluar air mata, tapi saya terus semangatin. Kalau udah di puncak pasti kebayar dah. Diemin baik gangguan para cecunguk ini, ujarku. Kita mulai jalan, sepertinya gangguan fisik beralih ke gangguan suara-suara. Di perjalanan banyak suara-suara orang jerit atau nangis. Yang samit cuma kita saat itu. Nggak nyangka, matahari udah terbit dan kita belum sampai puncak. Padahal udah 4 jam jalan. Saya akui, jalan kami lambat banget. Dinginnya bukan main. Rambut kita semua jadi es. Bibir pecah semua. Tangan jadi tebel, kayak frostbite. Saya nangis sejadi-jadinya. Gak kuasa saya.
gagal gini, saya ngerasa bersalah. Gagal bawa teman-teman saya yang pertama kali mendaki ini dapat sunrise. Saya gagal. Saya minta maaf sama teman-teman saya. Maaf ya, gue gagal bawa lu dapat sunrise. Ini bukan masalah dapat sunrise, Teh. Ini masalah kebersamaan kita, menggapai puncak sama-sama, sukses sama-sama. Ujar Pi. Dengar kata-kata Pi, gua makin nangis. Yang lain juga mulai netes air mata. Sambil nguatin saya, Jiung bilang, "Jalan yuk, Teh. Itu kayaknya puncak, Teh." Terus kita jalan sampai di sebuah pertigaan. Saya pilih arah kiri. Terlihat banyak edelweiss. Ternyata tempat yang udah kita lewatin juga penuh edelweiss. Kita akhirnya sampai di puncak yang ternyata itu puncak Syarif. Saya nangis lagi, nangis ngeliat keindahan ini, sampai akhirnya semua nangis dan saling pelukan, bukan karena lebay atau apapun itu yang alay, tapi karena rasa persahabatan di antara kita semua. Jujur, ini momen terbaik saat kita mendaki di Merbabu. Meski pagi itu kita cuma sampai Syarif, kita foto-foto, ngabadiin momen ini. Ya, Merbabu begitu indah. Merapi terlihat gagah di selatan. Di barat terlihat Sumbing dan Sindoro serta Prau menjulang. Bahkan Gunung Slamet mengintip di balik Sindoro. Air mata saya netes terus sampai saya nggak sadar kalau persediaan air kita pas summit nggak cukup. Kampret banget emang, gangguan astral hilang, gangguan logistik melanda. Teman-teman saya terlihat pada kehausan dan kelaparan. Saya akhirnya nyari-nyari pendaki lain dan akhirnya saya ketemu mereka pendaki dari Trenggalek. Ada 5 orang dari mereka, saya lupa nama-nama mereka. Yang jelas saya dapat bantuan berupa 3 botol air minum dan 7 bungkus mie instan. Saya berterima kasih banget sama mereka. Pokoknya kita foto sama mereka. Kami di puncak ngabisin waktu 3 jam. Lalu kami mutusin buat turun. Di perjalanan turun, keindahan Merbabu terlihat semua. Ternyata di sisi kanan kiri ada kawah. Pantes bau telur busuk pas kita summit tadi pagi. Bau belerang ternyata. Saya nengok kawah sebelah kiri dari arah puncak, seperti ada penampungan air di sana. Kami lanjutin perjalanan menuju tenda kami. Kami sampai di pos 3, pos di mana kami nyaris nyebur jurang gara-gara salah jalur. Ini kondisi udah terang. Di tempat saya, salah jalur tadi pas summit ada manusia berbulu hitam. Astagfirullah, siang-siang masih ada aja, sahut Yopi. Sial, jangan dilihat, ayo jalan, ujarku. Gua gak mau jalan paling belakang, sahut Alpin. Iya, gue paling depan aja, sahut Doble. Iya, gue jangan di belakang juga, sahut Irul juga. Ya udah, gue paling belakang, ayo jalan bego. Udah tahu begini, malah diem baik. Saya udah pasrah, saya cuma berharap pendakian ini cepat selesai. Kita jalan lagi. Saya nengok ke belakang dan dia ternyata masih stay di tempat. Sial emang. Di perjalanan terus kita ditimpukin pakai tanah-tanah tapi nggak ada yang nimpuk. Woi, lu kondisi begini masih aja sempet-sempetnya bercanda, main timpuk-timpuk tanah segala. Pasti Dante nih, kan dia di belakang, ujar Dejan. Bukan gua, astagfirullah, gue jalan terus, gak sempet nunduk ngambil tanah. Tiba-tiba terdengar suara geraman. Anjir, suara apaan tuh? Woi, lari!
Saya nggak tahu ada apaan. Saya suruh lari aja. Ya walau endingnya ada yang kepleset. Akhirnya kita sampai di deket pos 2, semua ngos-ngosan. Lu emang ngeliat apaan, Teh? Sampai nyuruh lari? Jawab Ciung sambil ngos-ngosan. Gue nggak lihat apa-apaan. Cuma gue bosen diganggu terus, ujarku. Kampret, mana gue kepleset lagi, sahut Pi. Ya udah yuk ke tenda aja, ujarku. Kita ke tenda. Kondisi di tenda ada Mas Ical yang lagi masak dan Bang Jawa yang udah kelihatan mendingan lagi minum kopi. Tiba-tiba, diganggu terus ya kalian, ujar Mas Ical. Sampai gila gua, Cal, sahut Dobleh. Lain kali gua nggak mau ikut dah kalau ke gunung yang angker, sahut Yopi. Ini gunung nggak ada riwayat angker-angkernya sama sekali, sahutku. Masih kuat muncak lagi nggak? Nanti sore jam 3 kita ke Kenteng Songo, ujar Mas Ical. Kuat tenaganya mah, Mas. Tapi nggak kuat gangguannya, Mas, ujarku. Harus dikuatin, Teh, untuk menggapai puncak. Rintangan apapun itu harus bisa kamu lewati, ujar Mas Ical. Saya juga sadar akan kata-kata Mas Ical. Emang banyak hal yang bisa kita ambil dari naik gunung, terutama masalah menggapai puncak. Menggapai puncak karir dalam hidup sama seperti menggapai puncak saat naik gunung. Capek sih emang. Tapi kebayar saat kita udah menggapainya. Lalu saya nanya Mas Ical, Mas, Trijen yang semalam mana, Mas? Trijen yang semalam itu diminum genderuwo, jawab Mas Ical. Kenapa sih mereka ganggu kita, Mas? Aneh. Lagian kalau mau minum, di situ kan ada air dari pipa, Mas, ujarku. Saya juga lagi nyari tahu penyebab kenapa kalian diganggu, jawab Mas Ical. Makanan akhirnya siap. Pagi menjelang siang itu kami makan nasi abon, sosis, nugget. Enak pokoknya. Semua makan bagaikan predator yang baru ketemu sama mangsanya. Pas lagi makan, satu tenda rubuh. Bruk. Saya udah gak bisa positive thinking. Saya lama-lama terbiasa akan gangguan dedemit sialan ini. Udah gak apa-apa, ntar bisa dibangun lagi tendanya, ujar Mas Ical. Tapi saya udah gak nafsu makan. Saya bangun tendanya lagi sendirian. Bukan karena temen saya gak mau bantuin, tapi sayanya emang udah kesel banget. Saya masuk tenda dan tiduran. Saya rebahan dan mikir kenapa harus seintens ini gangguannya. Baru mikir gitu, tiba-tiba ada bau busuk. Dan Teh, keluar dari tenda, Teh, sahut Mas Ical. Teh, di samping lu ada cewek, mukanya idih, ujar Asad. Anjir, itu apaan lagi ya Allah, sahut Pi. Saya bingung terus nengok dan Setan sialan lu ya. saya sambil pakai sleeping bag Yopi. Sialan, mukanya hancur banget, kampret. Itu mata posisinya di mana? Mulutnya lebar banget, keluar darah dari hidung. Saya lari langsung keluar tenda. Saya keluar air mata lagi. Konyol dah ini setannya lama-lama. Serius, Mas Ical bilang, usahain bareng-bareng terus, Teh. Saya diem aja, udah trauma ini. Rasanya pengen balik aja ke Jakarta. Tiba-tiba si Ojan pingsan lagi.